Selamat malam, selamat datang di Analogi Saham. Hari ini tanggal 9 Juli 2020, saya akan membahas emiten yang telah di-screening dengan kriteria. Seperti biasa, yang pertama termasuk ke dalam Kompas 100. Yang kedua, stokastik 533-nya harus up. Yang ketiga, MACD 12269-nya juga up. Yang keempat, MA20-nya lebih besar daripada MA60-nya. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Dari yang kemarin yang masih bertahan adalah yang pertama, ERA. Kita lihat ya. Untuk ERA, kita lihat 20 dan 60-nya masih di atas, lalu untuk MACD dan stokastiknya juga masih up. Oke. Berikutnya ada ISAT. Untuk Indosat juga. Untuk Indosat sampai hari ini MA20-nya masih di atas MA60-nya. Lalu untuk stokastiknya masih up, tapi ada kemungkinan ini mau menutup karena tadi merah ya. Lalu MACD-nya masih up. Lalu berikutnya ada MDKA. Untuk MDKA, kenaikannya luar biasa hari ini, tapi membentuk sedikit gap. Lalu MACD dan stokastiknya juga up. Lalu ada ASA. Untuk ASA hari ini ada penurunan, jadi stokastiknya agak mau menurun, lalu MACD-nya masih up, tapi dua-duanya masih up. MA20 masih di atas MA60-nya juga. Lalu ada BBTN. BBTN juga masih oke posisinya. Lalu ada BMRI. Kita lihat nih untuk BMRI. Oke, BMRI nanti sepertinya akan rekomendasi terhadap yang lain juga. Nanti kita bahas ya. Ini stokastik dan MACD-nya masih up. Lalu ada INKP. INKP juga ya, MACD sama stokastiknya masih bagus. Karena tadi masih up jauh. Lalu Tekim. Untuk Tekim juga, kalau kemarin masih ngikutin, di sini masih termasuk dalam rekomendasi kenaikan candle yang low. Ini bisa dijadikan batas bawah kembali untuk diberikan stop loss di sini. Jadi ini masih ngikutin kenaikannya, masih oke. Stokastik dan MACD-nya juga masih naik, MA20-nya juga masih di atas MA60. Lalu berikutnya ada Wood. Untuk Wood, kita lihat pergerakannya tidak terlalu ekstrim, tapi ini MACD-nya. MACD-nya mulai menurun, tapi masih dalam keadaan up. Masih ada kemungkinan bisa melanjutkan untuk naik lagi. Lalu stokastiknya baru kemarin nih, membuat jadi naik ke atas, juga masih oke. Lalu yang keluar itu ada lumayan. Saya bahas beberapa aja ya. Kita coba di Antam. Antam keluar, stokastiknya menurun. Oke. Lalu yang keluar tuh ada kayak kemarin ada Excel, Indofood maksud saya, sorry. Lalu ada Main, ada Adro, PTPP, dan UNTR. Adro, PTPP, dan UNTR. Dan yang baru masuk adalah kita bahas ACES. ACES, Hardware Indonesia baru masuk. Kita lihat. Ini MACD-nya naik ya. Oke, cukup baik nih untuk ACES karena MACD-nya baru. Moga-mogahan lanjut ke atas. Lalu ada BJTM. Ini yang baru masuk karena apa ini BJTM? MA20-nya. MA20-nya menembus MA60-nya. Oke, untuk BJTM. Lalu screening berikutnya masih sama.
Yang pasti harus termasuk dalam Kompas 100, lalu MACD-nya saja yang up, lalu MA untuk yang ketiganya adalah MA5 harus lebih besar dari MA20-nya, lebih besar dari MA60-nya, dan lebih besar dari MA100-nya. Oke, ada apa aja? Ini sebenarnya kurang lebih mirip banget sama 2 hari yang lalu dan hari yang kemarin juga. Kalau boleh saya percepat, sebenarnya saya tulisin aja karena nggak berubah banyak. Antam, Elsa, Excel, Inco, INKP, ISAT, KLBF, MDKA, MIKA, Mitra Keluarga, dan TOWR. Oke, kita coba random ya, dari tower aja deh. TOWR. Kita lihat untuk TOWR, bisa dilihat MA5-nya masih di atas, MA20-nya juga masih di atas, 60, 100, lalu bahkan sampai di 200. Karena kita memperbolehkan stokastik menurun, jadi masih oke, tapi MACD-nya masih naik. Oke, bisa dilihat, makanya dia masih masuk. Dan yang baru untuk hari ini itu ada ACS. Kita lihat. Nih, untuk ACS, kita bisa lihat MA5-nya di atas MA20, lalu ada disusul dengan MA60 dan MA100-nya. MA200-nya, MA200 sih masih di atas ya. Tapi posisinya naik semua nih. Memotong ke atas semua MA yang lebih kecilnya. Lalu ditambah dengan MACD-nya yang baru aja hari ini Golden Cross. Oke, itu adalah screening yang tadi. Lalu screening berikutnya, di mana hari ini harga closingnya tuh di atas dari harga kemarin dan terbentuk candle high low dibanding candle hari kemarin. Kriterianya, yang pertama, sudah pasti harus Kompas 100. Yang kedua, MA20-nya di atas MA60. Lalu yang ketiga, risk-nya sekitar di bawah 6%. Risk-nya itu 6%. Oke, risk di sini itu berdasarkan planning saya ya, jadi bisa disesuaikan dengan masing-masing orang. Yang pertama ada ASII, kita lihat. Astra International. Oke, di sini sudah saya bikinkan. Untuk batas bawahnya di sini ada harga terbawah 4770. Kita bisa lihat. Lalu MACD-nya tapi ini masih down ya, tapi stokastiknya naik kok. Oke. Untuk planningnya seperti ini. Saya buatkan sebentar. Oke, ini dia. Untuk Astra International bisa seperti ini ya. Untuk planningnya. Kalau mau dicontoh lah. Tapi bisa dihitung sesuaikan dengan masing-masing pribadi. Oke. Berikutnya setelah Astra International ada Pakuwon. Oke, untuk Pewon, lihat ini. Kemarin itu ini masih lower low ya candlenya, lalu di sini udah high low. Kita bisa lihat. Nah, ini juga stokastiknya ada kesempatan untuk naik. Kita lihat untuk plannya untuk Pewon seperti ini. Oke. Berikutnya ada Tebik. Kita lihat untuk Tebik juga seperti ini kurang lebih. Oke. Stokastiknya tapi menurun, MACD-nya juga baru aja nurun. Tapi kalau tertarik seperti ini. Oke. Berikutnya setelah Tebik ada AALI. Oke, untuk AALI seperti ini. Kita lihat ya. Untuk AALI planningnya seperti ini. Oke, berikutnya ada LSIP. Kita lihat. Untuk LSIP seperti ini.
ada pantulan ke atas sedikit, tapi MACD-nya di batas mau turun ya, dead cross. Kita lihat. Untuk plan-nya seperti ini. Oke. Berikutnya ada MEDC. Medco Energy. Medco Energy bisa kita cek. Oke, ini MACD-nya ada kemungkinan mau naik ya. Untuk Medco Energy seperti ini planningnya. Oke, yang terakhir adalah screening saham yang mendekati harga tertingginya, yang mana kita mencari kesempatan masuknya apabila terjadi breakout. Oke, kriterianya yang pertama harus Kompas 100, sudah pasti. Lalu EMA 20 harus lebih besar daripada EMA 60. Dan jarak crossingnya saya cari yang di bawah 5% ya. Jarak 5% breakoutnya. Oke. Masih mirip-mirip kayak yang kemarin. Itu yang bertahan ada Ali. Kita lihat. Tadi udah ya. Ali kurang 3,66% lagi menuju breakout. Lalu berikutnya ada ACES. Untuk ACES ini kita lihat ya. 1,56% lagi menuju breakout. Lalu ada BMRI. BMRI 3,87% menuju breakout. Lalu ada Jasa Marga. Jasa Marga, wah sepertinya lumayan nih. Jasa Marga 3,12% lagi. Lalu ada Wood. Wood 3,52% menuju breakout. Yang keluar itu ada 3 ya. Dari yang kemarin ada ASA. ASA keluar karena turun hari ini. Jadi ke minus 6% lagi kurangnya. Lalu ada INDF. Indofood juga keluar. Jadi lebih dari 5% menuju breakout. Dan terakhir Pegas. Pegas kenapa keluar ya? Oh, sebenarnya dia tembus. Lalu ditutup ke bawah lagi. Oke, Pegas gagal. Oke, itulah screening saham yang memiliki peluang cukup menarik. Silahkan dipelajari dan disesuaikan dengan profil masing-masing. Seperti biasa, ini semua disclaimer on. Sampai jumpa di esok hari.